wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian beserta keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan, patuhi disiplin protokol kesehatan. Sering cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Makanlah makanan yang bergizi. Cukup berolahraga, cukup beristirahat. Pakailah masker jika keluar rumah. Tidak usah keluar rumah jika tidak penting. Dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dilindungi. Amin. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar dari rumah? Pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Setelah pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan bisa membedakan atau memahami perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Langsung saja, anak-anak, kalian masih ingatkah dengan bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari sebagai alat kelamin jantan di atas kepala putik sebagai alat kelamin betina. Pada kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Individu baru atau anak berasal dari satu individu saja, sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Sifat individu baru sama persis dengan sifat individu induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2 macam. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami, yang artinya terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. 2. Vegetatif buatan, artinya perkembangbiakan yang prosesnya dibantu oleh manusia. Nah, Nana, masih semangatkah untuk belajar di rumah? Ayo kita lanjutkan. Pertumbuhan vegetatif alami itu pertama, 1. Tunas. Tunas adalah tumbuhan dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya bambu, pisang, tebu. 2. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada batang. Biasanya tunas ini tumbuh pada daun dan pada akar. Contohnya, tunas yang bisa tumbuh pada daun adalah cocor bebek. Tunas yang bisa tumbuh pada akar adalah sukun, cemara. Nah, ketiga, spora. Spora ini adalah jenis tanaman paku-pakuan. Pada bagian bawah daunnya terdapat bintik-bintik berwarna coklat yang disebut dengan spora. Nah, contohnya tanaman paku, jamur, lumut, suplir. Yang keempat, stolon atau gerage.
Ini adalah batang tumbuhan yang merambat di atas tanah. Ya, contohnya arbei, rumput teki, stroberi, dan peganggang. Keempat, umbi. Umbi ini dibagi menjadi 3 macam. Umbi akar. Umbi akar artinya ya, akar yang membesar berisi cadangan makanan. Ya, contohnya wortel, singkong, lobak. Nah, ini menggunakan umbi akar. Yang kedua, umbi batang. Ya, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya, tanaman yang berkembang menggunakan umbi batang. Ya. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Nah, contohnya bawang bombay, bawang merah, bawang putih, nah, bunga bakung, serta bunga tulip. Nah, selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur. Nah, itu tadi pertumbuhan vegetatif alami. Sekarang mari kita bahas tentang pertumbuhan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan. 1. Mencangkok. Nah, mencangkok adalah membuat batang tanaman menjadi akar. Contohnya jambu biji, jambu air, buah mangga. Yang kedua, menempel. Menempel adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifatnya. Nah, contohnya, misalnya kamu menempelkan cabang tunas dari pohon mangga yang arum manis dengan pohon mangga mana lagi? Nah, itu menempel. Sekarang selanjutnya, menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Ini. Yang keempat, stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan potongan bagian tumbuhan tersebut, bisa batang, bisa daun, juga bisa akar di atas tanah. Nah, contohnya lagi, stek daun bisa dilakukan pada tanaman cocor bebek, tanaman begonia. Nah, sedangkan stek akar bisa dilakukan pada tanaman sukun. Yang terakhir, merunduk. Merunduk merupakan memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya anyelir, apel, anggur, alamanda bisa dilakukan perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, itulah tadi anak-anak perbedaan antara pertumbuhan vegetatif dan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tidak semua tanaman bisa tumbuh di tempat yang sama. Pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Ya, yang hidup di dataran tinggi sudah pasti akan berbeda di dataran rendah. Nah, bagaimana anak-anak? Untuk tugas kalian hari ini adalah mengerjakan tugas mandiri, yaitu amati tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu tulislah cara perkembangbiakannya. Nah, bagaimana anak-anak? Pembelajaran kali ini menyenangkan bukan? Nah, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat
untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.